Hünkârım ne olur müsaade et. Qasim berkata, Ibrahim tidak baik-baik saja rajaku. İbrahim'in durumu iyi değil. Dengan terpaksa dan Ibrahim yang juga tidak membaik, raja pun mengizinkan wanita itu. Wanita itu pun mendekati Ibrahim, kemudian mengusap herbal itu. Dan nampak nafas Ibrahim yang mulai teratur. Kembali pada Esther. Ternyata Esther dibawa ke ruangan Gulbahar. Esther kemudian berkata, biarkan aku pergi, aku ingin keluar. Namun Gulbahar tentu saja menahan Esther. Esther berkata, jika kamu melukaiku, Gulbahar pun menjawab, aku tidak berniat melukaimu. Sebaliknya, kita bisa berteman. Jika kamu tetap diam dan bekerja sama denganku, maka kamu akan mendapatkan hadiah. Lagi pula, kamu adalah seorang pedagang, dan yang kamu pedulikan adalah keuntungan. Bukankah begitu? Esther menjawab, itu tidaklah penting. Bahkan jikapun kamu memberikan seluruh dunia, kesetiaanku bukan untuk diperdagangkan. Gulbahar pun menjawab, apakah kamu ingin berada di pihak yang kalah? Esther menjawab, apakah Qasim Sultan pernah kalah dalam berperang? Lalu mengapa dia bisa kalah kali ini? Gulbahar menjawab, kamu sudah melihat Sinan Pasha. Dia tidak sendirian. Banyak pejabat tinggi dan ulama berada di sisiku. Dan biarkan aku memberitahukanmu rahasia. Sultan Murad tidak akan kembali lagi. Jika tidak hari ini, kami akan diinformasikan bahwa dia akan mati segera. Rupanya, gubernur itu juga adalah kaki tangan dari Gulbahar. Devlet ricalinden birçok kimse benim yanımda. Sultan Murat bir daha dönmeyecek. Hayır. Esther pun menjawab, tidak, itu tidak mungkin. Gulbahar berkata lagi, tidak hanya itu saja. Pangeran Qasim dan Ibrahim, mereka akan mendapatkan apa yang pantas. Di sana tidak akan ada pangeran selain putraku. Tapi, Qasim Sultan telah mengambilnya juga. Di mana mereka sekarang? Mengapa mereka mengambil putraku? Bicaralah. Şehzade Kasım, İbrahim. Benim oğlumdan başka kim? Lakin onu da Kösem Sultan'ın götürdü. Neredeler şimdi? Ne demeye götürdü söyle. Esther pun menjawab, kamu tidak akan melihat putramu lagi. Dan inilah yang terjadi. Bir daha göremeyeceksin. Sayang sekali, Esther tidak begitu kuat untuk melawan Gulbahar, hingga Esther pun terkapar. Tidak lama Jenderal Aga pun masuk. Jenderal berkata, Qasim Sultan telah kembali ke istana. Yadigar Paşa kaçmış. Kemenkes selalu berkata, Yadigar Pasha telah melarikan diri. Tampaknya dia mengadukan Hakim Isnik hanya untuk melarikan diri dari ibu kota. Raja pun menjawab, itulah mengapa kita kemari Kemenkes, agar para pengkhianat itu muncul. Dan salah satu dari mereka adalah Yadigar Pasha. Lacak anjing itu, hidup atau mati, berikan dia padaku. Diri, getirin bana. Emredersiniz. Hussein lalu berbicara, Rajaku, kamu tahu yang terbaik. Tapi kita harus segera kembali. Kemenkes pun setuju dengan perkataan Hussein. Kita harus kembali ke ibu kota sebelum pembunuhan ini terdengar. Di sana pasti akan ada kekacauan. Bahkan dengungannya pun sudah cukup. Raja menjawab, jangan khawatir. Ibuku dan Abasa Mehmet Pasha tahu apa yang harus dilakukan. Kita akan melakukan perjalanan sebelum fajar. Raja lalu masuk ke dalam ruangannya, di mana wanita itu masih di sana. Raja pun kemudian bertanya nama wanita itu. İsmin ne senin? Sanaber. Wanita itu pun menjawab namanya adalah Sanaber. Raja berkata, jadi Yadigar Pasha memerintahkanmu untuk mengambil nyawaku, tapi kamu tidak melakukannya. Sanaber pun menjawab, aku memang tidak melakukannya.
Aku sudah melihatmu lama sekali. Raja bertanya, di mana kamu melihatku? Sanaber menjawab, kamu datang dengan kuda hitam yang memiliki surai yang panjang. Kuda itu sangat agung dan kuat, sama seperti dirimu. Kamu turun dari kuda itu. Kamu datang padaku. Kamu meminta air, dan aku memberikanmu air. Sejak saat itu, aku selalu memimpikanmu untuk melihatmu sekali lagi. Raja pun bertanya, kapan itu terjadi? Sanaber menjawab, tahun lalu. Saat aku berusia 13 tahun, aku berada di bursa, di pondok berburu milik Yadigar Pasa. Aku adalah budaknya. Dia kemudian membawaku dan membesarkanku. Ketika dia memintaku membunuhmu, aku segera menyetujuinya. Karena kalau tidak, orang lain yang akan melakukannya. Tapi yang paling utama, aku menerimanya karena aku ingin bersamamu. Ama en çok da sizinle olmak istediğim için kabul ettim. Di lain sisi, Bayezid pun datang menemui ibunya. Bayezid. Gulbahar yang melihat putranya kembali, kemudian berkata, Bayezid, akhirnya kamu di sini. Aku akan kehilangan pikiranku ketika aku mendengar kamu pergi ke Ahijadi Effendi dengan Qasem Sultan. Apa yang telah terjadi padamu? Kenapa kamu diam? Apakah Qasem melakukan sesuatu yang salah? Dan tiba-tiba, Ne oldu sana? Sen susuyorsun. Kötülük mü yaptı yoksa? ya, Qasem masuk dan berkata, kamulah yang melakukan sesuatu yang salah pada putramu. Ketika kamu datang kemari, aku telah memberikanmu kesempatan. Namun, kamu menyia-nyiakan kesempatan itu. Gulbahar pun menjawab, aku tidak mengerti Sultanat. Apa maksudmu? Qasem pun menjawab, malam ini kami menjadi tamu dari Ahijadi Effendi diam-diam. Mufti Effendi terlalu berani. Dia mengatakan hal yang tak akan bisa dia jelaskan. Tapi kamu pasti mengetahuinya. Karena kamu adalah salah satu yang mengorganisir pengkhianatan. Gulbahar menjawab, kamu menyalahkanku tanpa alasan lagi. Aku tidak melakukan apapun dengan hal itu. Qasem tidak peduli. Qasem memanggil Aga dan memerintahkan Aga itu untuk memenjarakan Gulbahar Sultan. Hiçbir Ağlar. Zindana atın. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Gulbahar pun berteriak, apa yang kamu pikir kamu lakukan? Bayezid, mengapa kamu hanya menonton? Lakukan sesuatu. Hentikan ini. Bayezid! Bir şeyler yap, mani ol! Validem. Namun Bayezid menjawab, Valide, ini hanyalah tindakan pencegahan. Ini lebih baik bagimu untuk berada di penjara sampai kakakku kembali. Ketika kamu memang terbukti tidak bersalah, maka aku sendiri yang akan datang dan mengeluarkanmu. Ternyata Bayezid berpihak pada Qasem dan Raja. Sen doğrusu. Ağlar.